Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemerintahan Republik Indonesia dan lembaga-lembaga beserta fungsinya. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawal dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti uraian berikut. Yang A. Hubungan antar MPR dengan DPR-DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Sebagai lembaga MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR dan berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan kepada MPR. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas anggota MPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. B. Hubungan antar DPR, Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Negara atau APBN. DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. C. Hubungan DPD dengan BPK. Hubungan antara DPD dengan BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu,
Laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenan dengan RUU APBN. D. Hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk gerasi dan rehabilitasi, sementara itu untuk amnesti dan abolisi, Presiden harus mempertimbangkan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara. Maka, apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerjasama dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terjadi sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.